Arti sebuah harapan. Alangkah banyaknya pekerjaan yang telah kita kerjakan dari pagi hingga petang, dan kadang berlanjut hingga tengah malam, bahkan ada yang bersambung hingga pagi berikutnya. Akan tetapi, adakah itu semua telah dibarengi dengan sesuatu yang amat penting yang akan menjadikan semua aktivitas kita bermakna? Ia adalah niat, maksud dan tujuan. Ia adalah ruh dari semua amal perbuatan kita. Disitulah tempat pandang dan penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan seseorang tergantung pada apa yang ada di kandung hatinya. Penarik becak, penjual bakso, seorang ustadz, pejabat, semuanya sama-sama jelek di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala jika yang terkandung di dalam hatinya adalah rencana busuk, niat yang jelek, dan tujuan yang tidak baik. Begitu juga sebaliknya. Mereka sama-sama mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala jika yang terkandung di dalam hatinya maksud yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa karena niat yang terkandung di hati, ada beberapa pekerjaan yang terlihat sebagai pekerjaan dunia, akan tetapi dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal akhirat. Dan ada amal yang terlihat sebagai amal akhirat, akan tetapi dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal dunia yang buahnya tidak bisa dipetik di akhirat. Yang lagi sholat, berdakwah, berinfak, mendapatkan nilai maksiat jika semua itu dilakukan tidak disertai niat baik yang tulus dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hanya berurusan dengan pasar, sawah, dan perusahaan akan mendapatkan nilai jihad dan kemuliaan karena ketulusan hatinya dalam merindu Allah Subhanahu wa Ta'ala di penghujung harapannya. Marilah kita insafi makna ini agar aktivitas kita ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita pergi melaksanakan aktivitas, marilah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan air wudu, lalu sholat hajat 2 rakaat, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mempermudah urusan kita. Lalu kita tutup dengan merenungi apa yang ada di hati kita. Sudahkah kita berniat yang baik dan rindu ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam aktivitas ini? Kemudian senantiasa sertakan makna ini sepanjang kita beraktivitas. Jika kita benar-benar serius dan tulus dalam merenungi ini, sungguh sepanjang kita beraktivitas akan terjauh dari pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa mengambil cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sampai kepada tujuan. Dan tujuan apapun, jika cara yang kita ambil untuk sampai ke tujuan itu adalah tidak baik, itu bertanda bahwa niat dan tujuan kita bukanlah yang baik. Dan bagaimanapun juga kita tidak akan sampai kepada tujuan, yaitu ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Inginkah engkau aku beritahu tentang paling besarnya dosa-dosa besar? Nabi Muhammad mengucapkan 3 kali qalu. Para sahabat Nabi menjawab, "Bala ya Rasulullah." "Iya ya Rasulullah, kami ingin tahu." Qala, Nabi Muhammad menjawab, "Al-isyraku billah." Menyekutukan Allah, wa uququl walidaini, dan durhaka kepada kedua orang tua. Menyekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua ini digolongkan sebagai dosa yang amat besar. Dan yang pertama, menyekutukan Allah tidak akan diampuni. Dan yang kedua, berdurhaka kepada orang tua ini mendekati dosanya orang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ayo kita koreksi diri kita, orang tua kita yang sudah baik kepada kita. Kenapa kita masih sering membentak tingkah laku kita, perilaku kita? Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang, wala taqul lahuma uffin. Jangan sampai engkau mengucapkan kalimat yang menunjukkan engkau jenuh tidak suka dengan orang tua. Kita semua harus koreksi diri, perilaku kita, kurang perhatian kita kepada orang tua, kecuekan kita kepada orang tua, bentang-bentang orang tua baik kepada kita, akan tapi justru itu menjadikan sebab kita mengendengkan urusan kita dengan orang tua. Ketahuilah,
Seandainya pun orang tua ridho kepada kita, jika kita durhaka, Allah tidak akan ridho. Seandainya orang tua mengucurkan air mata darah untuk mendoakan sang anak, tapi anak itu durhaka, doanya tidak akan nyampe kepada anak. Mari kita koreksi, takutlah durhaka kepada orang tua. Ini adalah pesan kami untuk kami sendiri dan juga untuk sahabat semuanya. Buya Yahya dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah, Cirebon. Radioku, inspirasi spirit hati.